sering ya masuk sekolah atau sebelum daring itu, sebelum adanya ini pandemi. Bikin ulah jadi kelas itu ya, nggak pernah ngejarin tugas, ya tetap masuk dia. Jahil sama temennya, itu terakhir dia nggak salah itu ngerjain temennya pintu itu dikasih ember, kasih air, pintunya bahkan ngabur normal ya, kak jeruk dikit dikasih air kencing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ridwan di sini di Argia Academy di channel podcast Sinau Digital Marketing ya. Seperti biasa kita akan panggil Sobat Dimar ya, Sobat Dimar. Baik, Sobat Dimar, alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh ya yang sangat begitu terkenal di Kota Blitar. Beliau adalah ahli di bidang psikologi dan sudah cukup lama ya berkompeten di bidang psikologinya sejak tahun 98 ya. Parah ya, 90. Ya, 90 ya. 90. Nah, kali ini alhamdulillah beliau sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada Sobat Dimar. Di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang, kita akan membahas kurang lebih ya sekitar 30 menit 40 menit ke depan untuk membahas tentang bakat dan minat. Nah, simak deh bareng-bareng karena ini bakat dan minat ini sangat begitu penting banget karena untuk ke depan kita mau akan jadi seperti apa. Baik, baik kita lanjut. Kita langsung aja ya. Iya, monggo. Ya. Pak Ridwan. Ya. Pak Rahmat ya. Yeah. Pak Rahmat Widiharto. Yeah. Nama ini apa Pak? Nama psikolognya Lazuardi ya. Oh, lembaga psikologi Lazuardi. Ya, lembaga psikologi Lazuardi. Yeah. Ini Pak, psikologi itu di bidang apa Pak? Ada apa sifatnya general atau di bidang tertentu gitu? Kalau secara general memang iya. Jadi psiko dan logi kan. Psiko itu ya jiwa. Logi ilmu yang mempelajari. Berarti psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Orangnya namanya psikolog. Nah, namanya jiwa di mana manusia itu ada dan hidup, ya di situ fungsi ilmu ini bermanfaat. Yaitu jadi sejak dia lahir sampai dia nanti lansia, itu kalau dari psikologi perkembangan itu ada fase-fasenya. Kemudian bidang lagi yang lainnya ada psikologi sosial, ada fenomena sosial, hampir sama dengan sosiolog walaupun beda. Kemudian nanti ada di bidang psikologi PIO namanya, industri organisasi, seleksi karyawan, kohesivitas kerja itu juga masuk di sana. Ada lagi yang lain lagi teman-teman di psikologi klinis yang berpraktek di klinis di rumah sakit hubungannya dengan sakit jiwa. Beda lagi. Ada lagi seperti saya perkembangan dan pendidikan. Perkembangan tadi itu bayi sejak saya sampai lansia, kemudian pendidikan ya seperti masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Biasanya berkolaborasi dengan teman-teman BK di sana. Itu salah satu cabang-cabang ilmu psikologi yang memang sudah banyak, tapi secara umum memang general. Sekarang sejak kurikulum baru ini itu baru muncul spesialisasi ketika mereka harus S2. Ya, gitu. Baik Pak Rahmat, mungkin kita bisa sedikit lebih dalam lagi ya. Kita bincang-bincang. Kali ini kita memang rencana tentang bakat dan minat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi Pak, apa sih Pak bedanya bakat dan minat itu Pak? Kalau bakat secara umum atau mudahnya itu adalah sesuatu yang dipunyai sejak bayi. Jadi kalau orang Jawa bilang, orang Blitar bilang itu ya gawan bayi. Ya. Kalau minat itu dan itu tidak bisa berubah kalau bakat itu. Kalau minat itu bisa muncul setiap saat dan bisa berubah. Dan minat sudah bisa berubah. Iya, bisa berubah. Katakanlah saya pingin masuk ke dokteran, bukan saya pingin jadi dokter, tapi karena mungkin teman dekat saya teman dekat saya masuk ke dokteran, saya jadi pingin ikut ke dokteran juga. Saya melihat profil dokter itu kok mesti orangnya pintar, mesti kaya gitu ya, walaupun jelek istrinya tetap cantik gitu ya. Nah, terobsesi kan, saya berminat jadi dokter. Belum tentu bakatnya di dokter, apakah bagaimana menghafalnya, bagaimana kemampuan eksaknya. Nah, itu kan namanya bakat. Yang bagus memang bakat dan minat itu pas, seringkali tidak. Iya. Misalnya dia berminat dalam bidang tertentu, tapi dia tidak bakat, itu bagaimana cara? Ya, berarti harus disesuaikan. Yang bukan menyesuaikan minatnya, bisa juga menyesuaikan bakatnya. Tapi dua-duanya memang yang bagus adalah memang sesuai. Ketika tidak sesuai, ya coba kita sesuaikan atau memilih mana yang paling sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena di sini saya melihat fenomena yang ada banyak memang
orang yang salah pilih jurusan dalam kuliah katakanlah, atau bekerja satu profesi gitu ya, salah, tapi dia sukses di akhirnya. Seperti yang terkenal deh, fenomenal banget ya, yang sangat ekstrim gitu ya. Mungkin kita semua mengenal sahabat Sidimar ya, Dimar namanya ini. Sidimar, mungkin paham atau mengenal yang namanya Cak Lontong. Cak Lontong, Ya, siapa beliau? Kan tahunya orang dia terkenal sejak dia ikut lomba apa itu, komedian itu. Komika toh. 2017 nggak salah itu. Aslinya beliau itu sarjana teknik elektro ITS. Nah itu kan jauh sekali bidang itu. Pernah bekerja di perusahaan sekitar 2-3 tahun kemudian, betul. Dia nggak nyaman di situ. Nah, bahkan ketika kuliah dia sempat mendirikan grup lawak, Cap Tugun ada salah nama. Dengan teman-temannya yang memang suka ngocol, suka banyol, suka guyon, suka humor. Gitu ya. Nah, akhirnya begitu dia lulus ya kerja seperti biasa, lulusannya sarjana teknik elektro di bidang elektro gitu ya. Nah, ada lomba komika, jadi juara dia malah sekarang sudah terkenal sebagai seorang komika. Ini saya katakan orang yang salah pilih jurusan. Tapi sukses. Itu. Berarti itu bakatnya ya. Bakatnya memang mengolah kata. Apa mengolah kata? Cak Lontong dalam mengolah kata. Memang dia mampu di bidang elektro, dia bisa. Mungkin sekolahnya pada waktu sekolah SMA-nya dia pilih IPA. Nah, tapi dia punya gaya suka banyol mengenal di kelas, di kelompoknya suka banyol ya kalau orang Blitar ya. Suka ngelucu gitu loh. Dengan kata-kata sehingga orang itu ger gitu ya. Nah, itu ya biasa-biasa aja, makanya dia masuk ke teknik elektro. Nah, itu pun tetap muncul itu ketika dia mendirikan grup lawak itu. Jadi seharusnya itu bagaimana tuh Pak Rahmat? Seharusnya di awal dia masuk di sebuah jurusan di mana itu ada seni yang seperti itu. Nah, dari mana cara dia untuk mengetahui bahwa dia itu sebenarnya bakatnya ke arah sana? Pertama, bisa sebenarnya dari lingkungannya. Pertama orang tua bisa, gurunya juga bisa. Mengamati, mengobservasi ya. Kemudian melihat kesukaan dia. Cari kok banyol toh gitu ya. Nah, ya memang belum ada sih. Akademi banyol belum ada emang. Sekarang sudah mulai ada. Nah, makanya akademi stand up comedy sudah ada sekarang. Setelah ada itu kan. Nah, itu begitu. Atau yang lainnya deh, yang mungkin yang lainnya kalau seorang anak mungkin sejak awal seperti kita lihat almarhum Profesor Habibie. Dari awal suka sekali dia merancang bangun pesawat dari kotak bekas sepatu. Dia merancang itu sejak dia SD itu suka sekali dengan mainan itu, merancang bangun. Akhirnya begitu dia SMA masuk IPA, lulus SMA dia langsung terbang ke Jerman untuk masuk jurusan aerodinamika. Nah di situ kan berarti ketahuan memang dia berbakat betul di bidang desain pesawat terbang. Nah malah beliau terkenal dengan pakar aeroplane gitu. Seperti salah satu contoh begitu. Jadi orang tua itu sudah bisa melihat dari awal, bahkan mohon maaf bisa diciptakan seperti itu. Bisa diciptakan sejak kecil, bisa. Bisa di-create ya? Bisa di-create, betul. Bisa, dirancang bisa. Saya punya dosen terbang dari UGM itu begitu. Setelah mengetahui itu dosennya laki-laki nggih. Dr. Asif Hadi Pranata almarhum. Itu ketika beliau tahu istrinya menikah, hamil dan kembar. Dan setelah dilihat di USG kok cowok semua. Udah, beliau punya rencana, satunya namanya Gigi, satunya namanya Gaga. Udah, yang namanya Gigi itu dia agak tahu ya, tekstur anaknya lebih kecil, yang Gaga itu lebih besar. Pingin Gigi ini jadi teknik elektro, Gaga jadi teknik arsitek. Nah begitu ada bangunan bagus, dia pegang si Gaga. Tuh lihat banyak, itu bangun istrinya itu. Itu ada banyak bangunan bagus, besok bisa jadi arsitek enak ya. Gitu. Begitu ada mesin-mesin bagus, mesin mobil sebagainya yang baru, beliau pakai Gigi, gitu ya. Dah, begitu terus beliau rangsang seperti itu, stimulasi ya, sampai lahir. Lahir itu mainannya begitu. Ketika anak sudah mulai merangkak, itu mainnya beda. Si Gaga bongkar pasang bangunan. Si Gigi bongkar pasang mainan. Nah, mainan apapun ya, main mobil-mobilan gitu. Sampai betul akhirnya begitu dia SMA masuk sama-sama IPA-nya, ya begitu kuliah, satunya elektro, satunya arsitek. Itu bisa di-create. Sampai sekarang beliau sudah S3 putranya di bidang masing-masing. Nah, ini tadi menarik tuh Pak.
bisa kalau bakat melawaknya itu, bakat stand up komedinya itu bisa ditemukan ketika masih kecil, ketika masih remaja mungkin. Nah, betul. Tapi kan orang tua berpikirnya kan masih konvensional, Pak. Betul. Berpikirnya harus sarjana ekonomi, sarjana teknik, insinyur. Betul. Iya. Kalau ini zaman dulu Betawi bilang apa? Tukang insinyur. Iya, insinyur. Itu kayaknya lebih kalau di Blitar namanya priayi, Mas. Priayi. Iya, lebih. Ini masih konservatif lebih gitu. Dihormati, lebih punya strata yang tinggi ketika anak itu seseorang itu bisa kuliah, jadi sarjana. Iya. Jadi seolah-olah kalau tidak sarjana itu jadi kamu tuh mau kan apa nanti? Betul, jadi apa mau nanti? Jadi apa? Enggak gitu. juga. Pak Dahlan Iskan lulusan apa beliau? Madrasah Aliyah. Apa? Pak Dahlan Iskan? Lulusan? Bosnya Jawa Pos? Hah? Madrasah Aliyah gitu. Madrasah Aliyah. Iya. Betul. Jadi banyak beberapa tokoh yang sukses di bidangnya sekarang itu nggak lulus kuliah, bahkan nggak kuliah. Nonton loh. Nah, jadi kita harus bagaimana tuh Pak untuk biar orang tua itu dibebaskan dengan pikiran-pikiran yang konservatif dan seperti itu. Kalau orang tua harus ada edukasi, Mang. Ada edukasi. Harus edukasi. Betul. Saya banyak kasus seperti itu. Jadi anak bermasalah kelas 2 SMP, anak kecil cowok gitu ya. Sering ya masuk sekolah atau sebelum daring itu, sebelum adanya ini pandemi. Bikin ulah jadi kelas itu ya, nggak pernah ngejarin tugas, ya tetap masuk dia. Jahil sama temennya, itu terakhir dia nggak salah itu ngerjain temennya pintu itu dikasih ember, kasih air, pintunya bahkan aku teman ya kak jeruk dikit dikasih air kencing sama geli saya. Terus jatuh temennya, kejatuhan tuh, wah udah dihukum, diskores, dikirim ke saya. Pak tolong ini anak ini kayaknya bermasalah deh gitu. Kecil anaknya kan. Ke saya, sama ibunya datang, ngobrol sama saya. Ternyata setelah panjang lebar gitu dia adalah penggemar bahkan ahlinya burung perci. Burung perci. Perci itu seperti kecil seperti perenjak. Di bawahnya burung lovebird ya, kecil tapi warnanya hijau. Lalu itu dia pakar sekali. Jadi saya itu punya burung burung lovebird itu satu itu saya nggak ngopen. Saya nggak bisa ngopen tiap hari. Dia tuh punya 20 burung, 20 sangkar. Dan dia memang ibunya udah, waduh Pak, kalau udah masalah burung anak saya itu udah istilahnya bangun tidur mau tidur burung pokoknya. Iya, udah gitu ya. Nah terus saya tanya ke dia, apa yang kamu dapat dari burung? Seneng Om, saya seneng sekali. Terus saya tanya jawab dengan dia masalah perburungan. Waduh, pakar betul ya, kapan burung itu bisa dikawinkan, kapan burung itu hafal ya? Hafal banget ilmunya tentang perburungan. Nggak perlu pakai di pasar perlu buka teori, nggak perlu. Dia tahu sendiri. Bahkan jadi dia menghafal tuh karena dia suka ya. Betul, bahkan dia punya beberapa penghargaan berupa piagam dan piala hasil dari lomba burung perci. Dan itu bukan levelnya sudah bukan daerah lagi, sudah Jawa Tengah. Padahal dia anak Blitar, itu tidak diketahui dan tidak direstui orang tuanya. Dia itu silent sifatnya. Nah, sudah ngomong sama, itu dari segi senang ya. Produksinya apa prestasimu apa sih dibilang. Itu Om, dia lihat. Kalau dari segi ekonomi finansial, dia cerita. Dia cerita juga tentang itu. Iya, saya juga harus mau dong saya rugi ya. Dia pernah beli anakan burung kecil gitu ya, masih kecil, masih anakan baru usia berapa hari gitu. Beli 1,5 juta. Berapa? 1,5 juta. Saya juga, kamu kan kecil udah punya uang banyak gitu ya. Terus dia bilang, ya ada yang mempromoteri saya. Jadi omnya itu atau anaknya omnya itu ngasih pinjaman dana lah. Dia pelihara. Terus itu ada yang nawar 10 juta nanti kasihkan. Ada orang yang tahu bahwa itu memang burung bagus. Jadi dia jual beli burung berarti ya? Iya. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Makanya sih 10 juta. Gimana? Enggak saya berikan dong. Rugi saya. Gitu katanya. Minta orang berapa kamu? Dia diem aja. Nah, akhirnya udah enggak jadiin 10 juta. Ada pendatang atau penawar dari Surabaya, bos katanya. Ada bos Om. Nawari saya burung itu mau diganti sama Om tadi dengan 1 Scoopy baru. Atau nggak mau, kenapa mau? Ibunya juga udah ketemu ibunya. Ih gimana sih anak itu ya? Gitu nggak dikasihkan, cuma segitu masih dikasihkan cuma burung katanya. Sayang Om, itu tidak berharga Om bagi saya gitu katanya. Akhir cerita gimana? Akhir cerita? Mati. Yang sangat kecewa sih ibunya malah. Loh gimana toh anak kok bisa mati? Ya mati Bu. Dari situlah Pak saat Om Ridwan harusnya. Orang tuh memahami bagaimana bakat anak. Kalau orang tua mendukung kan diuntungkan tadi orang tua. Nah sekarang
Sekarang kan kita sudah pandemi udah hampir 2 tahun ya. Dan tentu banyak situasi yang berubah, ya kan? Baik dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, ya kan? Online transaction juga sudah biasa. Udah gitu. mulai masuk. Nah, bagaimana Pak? Mempengaruhi nggak situasi ini terhadap bakat dan minat anak sekarang ini situasinya, dan bagaimana untuk kedepannya? Sangat. 2 tahun terakhir ini banyak terjadi perubahan perilaku di kalangan anak-anak remaja, anak-anak pemuda remaja. Okay. Jadi begini, kalau kita melihat, saya pertama bagi 2 dulu. Ada anak introvert, ada anak extrovert. Introvert dan extrovert. Introvert kan nggak suka gaul ya. Itu begitu ada pandemi, daring, dia betul-betul di zona nyaman, enak. Nggak perlu ketemu orang, nggak diberi teman, nggak perlu ketemu dengan guru. Dia nyaman dengan piranti elektroniknya, HP maupun laptop di kamarnya sendiri, nggak ada yang ganggu. Nyaman gitu anak itu tadi. Semakin menjadi introvertnya, yang ekstrovert gitu. Kan dia nggak boleh keluar. Dia sukanya kalau anak sini namanya bolang, suka keluar outing ya, kemana-mana. Pokoknya aktivitas kinestetik deh ya, nggak boleh. Jangan keluar, ada si COVID dan sebagainya. Waduh, kan jadinya dia berusaha untuk merubah kebiasaan. Itu tersiksa. Yang extrovert tadi tersiksa mereka. Jadi sampai mereka ada beberapa anak itu tidak mau sekolah. Nggak bisa, karena dia harus berinteraksi dengan human ya, manusia. Harus ada touching, ada hubungan emosional, ada kata-kata dari gurunya ketika kamu sabar ya nak, ketika kamu bertengkar. Apa anak yang sulit? Ada touching. Itu dia nggak nemukan. Kenapa? Ada di benda mati. Benda mati ini. Nah itu tidak bisa dia. Bahkan dia protes. Aku nggak mau meneruskan sekolah. Nah, udah akhirnya si orang tua ya memaksa dan sebagainya. Anak pun akhirnya mau berubah. Udah berubah anaknya. Walaupun juga sambil lalu sudah pokoknya sudahlah Pak menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Udah aman, dia nyaman semua, ada diam semua di rumah. Lah tiba-tiba berubah lagi kan. Tahun ini harus ada offline. Ini berubah lagi otomatis ini. Jadi dulu yang mereka sudah mau berkembang jadi mengkeret lagi, sudah pada zona nyaman, mungkar lagi dan sebagainya. Ini masalah lagi akhirnya. Bahkan sekarang sudah mulai nyampak masalahnya. Anak-anak nggak bisa konsentrasi, anak-anak sudah tidak ada gairah, motivasi rendah. Yang tadi yang tidak mau bergaul semakin tidak mau bergaul. Tersiksa mereka. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, ini otomatis pengembangan potensi jadi terhambat. Potensi apapun saja. Ya, karena yang introvert tadi suka baca, suka nulis, jadi harus masuk. Udah biar lagi dia. Dulu dia asik dengan tulisannya, dulu dia asik dengan bacaannya. Tapi sekarang nggak bisa, udah harus masuk kamu. Nah, nyucikan lagi kan dia. Nah, yang tadi yang sudah mulai tenang harus masuk. Senang lagi dia, biaya lagi di kelas, nggak bisa konsentrasi lagi dia. Nah ini yang akhirnya butuh waktu lagi untuk penyesuaian akhirnya. Terus mereka jadi kebiasaan main HP kan akhirnya? Akhirnya begitu, 300% kan kenaikan kecanduan HP di Kota Blitar. 300% kenaikannya. Nah, itu gimana tuh cara untuk mengarahkannya ke hal yang positif? Otomatis ya kita mulai lagi membuat kebiasaan baru kan. Sekarang kamu bisa dikatakan sebagai habit ya. Ya diawali lagi dengan beberapa hal. Yang penting prinsipnya begini kalau saya untuk masalah senang HP atau senang sesuatu, prinsipnya adalah seseorang akan meninggalkan sesuatu yang menarik ketika ada sesuatu yang lebih menarik. Mungkin selama ini yang lebih menarik di HP, bagi dia HP di rumah kan HP. Mau ikut orang tua, ngapain ngurusin orang tua aja susah, gitu, mesti diusir aja, ya HP. Nah sekarang kan sudah enggak, udah keluar otomatis apa? Ada teman, ada guru, ada aktivitas olahraga, udah ini insya Allah akan dengan sendirinya ditinggal beberapa anak yang sudah mulai kembali menyesuaikan dengan kebiasaan yang 2 tahun lalu pernah mereka lakukan. Butuh waktu lagi. Pengalihan perhatian dari HP tadi, walaupun sudah ada beberapa yang parah memang masa bisa. Tapi di situ kan banyak juga lahir tuh anak-anak yang akhirnya terbiasa dengan makanya main YouTube. Betul, ada beberapa anak yang berbakat di bidang itu, edit video. Betul. Tadi ada beberapa anak yang memang berbakat, bahkan gamer juga ada kan. Gamer juga ada. Profesional juga main malah. Silakan. Bisa make money malah dari main game. Iya, karena memang udah zamannya kan, ini zamannya digital ya, mereka harus bisa menguasai itu. Cuman yang perlu diperhatikan oleh anak-anak tadi bahwa digital atau teknologi ini diciptakan bukan untuk memperbudak kita, tapi jadi pembantu kita kan, memudahkan tugas-tugas kita gitu. Kita kesulitan mau keluar pakai Grab bisa beres dan sebagainya. Nah itu salah satunya memudahkan, bahkan nanti banyak
profesi yang dulu ada jadi nggak ada. Oke. Iya, dulu ada jadi nggak ada. Ya. Dengan ada teknologi ini. Ya, dengan sekarang situasi berubah. Ya. Ada kalau malah kan yang dulu nggak ada jadi ada. Ya. YouTuber dulu nggak ada jadi ada sekarang. Ya. Komikan dulu nggak ada jadi ada. Nah, ya, ini okay. salah satunya seperti itu. Nanti digital marketing juga sama. Otomatis anak-anak juga harus menyesuaikan diri. Iya. Ada mungkin anak yang suka dengan teknologi ini, ya ayo berkembanglah di bidang ini. Dulu kan era-era tahun zaman industri, era tahun 90-an kan yang sangat terkenal itu seperti teknik sekolah kejuruan untuk di teknik mesin, elektro, terus tata boga, ya kan? Terkenal itu ya. Kalau untuk untuk jurusan kuliah ekonomi, hukum, itu sama kedokteran kan paling utama. Sekarang hanya tapi kan mindset itu masih tertanam di orang tua. Sampai sekarang masih itu. Nah, sekarang bagaimana Pak kaitannya dengan kebetulan ini kita di Sinau Digital Marketing belajar digital marketing. Kira-kira apa nih yang bisa nanti dikaitkan dengan bakat minat dan digital marketing? Sebenarnya kalau saya melihat, mumpung anak-anak sedang dekat dengan teknologi ini, yuk ayo segera dibuat sebuah program yang memang di mana anak itu yang suka digital marketing di bagian yang mananya, di programmernya, di operatornya, multimedianya. Semoga saya nggak tahu jurusan apa aja. Kan banyak yang suka gambar, mungkin yang suka dengan sistem aplikasi, mungkin di sistem codingnya dan sebagainya. Monggo, itu otomatis kan mereka sudah berinteraksi dengan ini sudah akrab banget, bahkan sampai kenaikan 300%. Nah, itu ayo kesempatan sebenarnya. Ini program ini saya kira sudah digulirkan diwacanakan pada masyarakat. Bahkan saya juga sering kali merekomkan digital ini pada anak-anak yang sudah keranjingan, bahkan sangat tergantung dengan HP, bahkan ke gamernya. Udah kamu jadi apa? Jadi game profesional Pak. Ya udah sekalian, enggak apa-apa kalau yang penting kamu bisa bagi waktu kan. Jadi tidak hanya main game tapi bikin game. Bila perlu begitu. Boleh jadi player, boleh jadi pembuat, boleh silakan. Nah, di mana dia bisa lebih berpotensi untuk berprestasi saya kira. Anak-anak sekarang kan udah mulai friendly ya dengan teknologi. Sangat begitu friendly dan angkatan kita jauh sekali. Apapun sudah anak saya pun udah anak saya ibunya tuh kenapa toleh kok dihubungi bisa sudah anaknya yang pegang, malah yang SD sudah gini loh Bu, udah. Kan ini potensi sudah. Sebuah kelebihan dari generasi yang ini. Ya seharusnya saya kira bukan tapi diarahkan kepada bidang-bidang mana yang sesuai dengan bakat mereka. Yang bakatnya ketemu dengan orang banyak, ya marketingnya aja suruh dia buat sebuah sistem marketing. Nah, yang dia punya bakat untuk mengatur orang, ya jadi manajernya aja. Aplikasi ini seperti ngapunten Pak Mas Menteri kita kan sebenarnya beliau menguasai sistem coding kan, hanya bisa memanage sekian mobil, sekian motor secara nasional, beliau atur motor mobil se-Indonesia coba tuh lewat aplikasinya. Nah, itu kan berarti kan seorang bisa mempunyai kemampuan untuk memanage kan. Nah, kan tidak semua orang seperti itu. Mungkin ada anak yang punya bakat di bidang leadership, ya itu bisa. Manager bisa gitu. Nah, ini lagi monggo yang programmer, operator, silakan dikembangkan saya kira. Sesuai dengan jurusan yang ada di sini sama bakatnya anak. Nah, tapi orang tua tuh masih konvensional tuh. Masih. Lalu bagaimana tuh cara untuk jadi sobat Dimar nih, orang tua tuh aware gitu dengan situasi yang jauh berubah ini dan kebutuhan industri akan pekerjaan dan bicara profesional itu berbeda sekarang, udah nggak sama dengan dulu. Gimana cara biar? Pertama memang orang tua aware apa saya melihat memang generasinya berbeda ya. Ada semacam gap generasi. Ya mestinya orang tua atau kita sendiri atau pemerintah memberikan sebuah edukasi pada masyarakat. Kami pun begitu di parenting saya sampaikan. Kemarin saya juga sempat satu panggung lah ya dengan Profesor Zainuddin, beliau rektornya UNU. Itu mengatakan demikian. Jadi sudah banyak sekarang pengembangan kurikulum itu luar biasa. Harusnya orang tua juga paham itu. Nah, maksudnya gerakan atau program seperti ini harus dikembangkan pada masyarakat. Pada waktu saya ngisi dengan beliau itu di TK loh, Mas. Beliau itu menyasar anak-anak yang TK coba tuh. Berarti orang tua yang itu parenting, jadi yang hadir adalah orang tuanya anak-anak yang TK, agar paham bahwa ini masanya bukan lagi 4.0 ya, sudah masuk ke 5.0 kan. Nah, semuanya serba digital. Itu ya sempat melongo orang tuanya. Gitu ya Pak, iya, gitu kata beliau. Sempat melongo, iya kan, coba aja di dunia praktek ya, di dunia nyata.
Anda ke stasiun sekarang, depan stasiun itu. Dulu kan ada tukang parkir. Sekarang apa yang menghalangi Anda? Hanya balok. Tiba-tiba ada suara keluar. Tekan tombol hijau, keluar karcisnya, buka pintu. Tidak ada orangnya. Ya itu salah satu pemanfaatan dari teknologi ini, kata beliau begitu. Ya udah kan nanti orang oh iya. Nah, nanti anak kita akan bersaing dengan sistem seperti itu. Otomatis anak kita harus menguasai program digital. Begitu kata beliau waktu itu kemarin. Kan bagus itu kalau saya. Nah, ini harusnya orang tua sudah membuka karena cakrawala beda generasi soalnya. Ditambah lagi nih Pak, sekarang kan saya udah melihat banyak kali anak-anak muda itu berpikirnya sudah bukan lagi kerja, pikirnya jadi entrepreneur. Betul. Jadi pengusaha muda itu udah bukan lagi milik orang-orang yang berpunyai modal, tidak hanya juga milik untuk orang-orang yang berusia sudah cukup dewasa, anak-anak muda yang masih belia itu masih 20 tahun, 18 tahun tuh udah jadi pengusaha muda. Betul. Itu bagaimana tuh Pak? Biar dari kecil itu udah mulai dibiasakan tuh Pak, biar orang tua juga menyadari betul bahwa ini sebenarnya untuk mencari penghasilan itu tidak hanya mengandalkan gaji gitu. Tidak hanya berkarir tapi juga menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu bagaimana pada situasi sekarang ini dengan anak? Ya, mungkin begitu yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan ya. Jadi memang banyak monoform beliau lakukan. Karena saya sendiri beliau adalah seorang aplikasi kan, aplikator. Jadi beliau menerapkan seorang perusahaan kan. Berarti kan memang kalau kita bisa mengkaji kurikulum pembelajaran Indonesia kan sepertinya kan apa namanya itu ya yang tidak out the box. Jadi apalagi seorang kan melahirkan banyak sarjana pengangguran baru. Ya sama jadi kan kayak gitu loh. Kan kayak skenario kan gitu ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, kerja, nikah, punya anak. Itu aja kan nggak harus. Betul. Ada beberapa anak 13 tahun udah sukses dia. Jadi CEO dia. Ada kan? Iya, betul. Makanya harusnya nggak begitu berpikirnya. Berpikirnya linear. Iya, gitu loh. Itu harusnya. Nah, ini kan butuh banyak gerakan yang kita sampaikan pada orang tua gitu bahwa ini sudah dari zamannya lagi anak itu seperti karena apa? Betul kan? Banyak sarjana yang sekarang udah nganggur tiap tahunnya berapa juta yang dia lahirkan mungkin mencari pekerjaan. Padahal di dunia bisnis atau entertain masih 20% loh yang bekerja di bidang itu. Lainnya masih jadi pegawai biasa, pegawai bayaran, pegawai yang gajian. Nah, misalnya aja seperti ya salah satunya di akademi ini mana yang bisa mendidikan selain Pak Wawan, kemudian psikologi. Nah, perusahaan di Blitar kota kecil aja, cuma satu saya aja yang berani buka, lainnya nggak berani. Jadi guru, jadi bekerja pada orang. Jadi entertainment memang harus diciptakan, entrepreneur harus diciptakan, wirausaha itu harus diciptakan. Nah, harus digembleng teman-teman kita bahwa kamu kalau bisa juga nyari kerja, buat pekerjaan. Itu kan harusnya. Nah, salah satunya mungkin nanti program dari yang ini dilemparkan oleh si Dimar ini. Harusnya begitu, bukan lagi bekerja pada orang. Betul. Kalau bisa dia membuat pekerjaan, bahkan menerima orang lain untuk bekerja pada dia. Kan begitu akhirnya nanti ke depannya. Seperti ini di belakang nih. Oh gitu ya. Lah, sampai kalau saya bukan dari Putin, dia kan membuat perusahaan kalau saya. Oh iya, ini juga wirausaha juga ada tuh. Iya, di atasnya itu jadi itu itu yang atau tadi ya belakang masih saya belum baca atasnya. Bagus itu wirausaha sukses. Entrepreneurship kan. Nah, itu kalau saya. Nah, sekarang sayangnya sekolah kan enggak seperti itu. Sekolah malah mencetak orang-orang jadi pegawai. Gitu. Jadi gini, Pak. Saya juga praktisi digital marketing ya, saya pribadi dan sudah hampir 7 tahun saya main di Facebook Ads ya. Nah, saya bilang tuh sebenarnya ketika saya bersosialisasi ya, ketika saya bergaul dengan teman-teman di komunitas itu banyak sekali anak-anak muda yang jauh lebih muda dari saya. Betul. Pada sukses luar biasa. Jadi income-nya itu tidak hanya sekedar 10 juta, ada yang 100 juta sebulan, ada yang 200 juta sebulan itu. Dan mereka anak muda punya tim karyawan yang lulusannya S1. Padahal mereka masih belum selesai sekolah gitu. Jadi kerja sama mereka itu luar biasa sekali. Iya, gitu. Karena memang mereka hidup di era seperti ini, era milenial yang semuanya harus tidak menurut skenario yang tadi, itu skenario lama itu.
Yang sampai lulus SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak gitu tuh nggak harus seperti itu sekarang. Sudah harus berubah skenarionya. Ketika kamu usia 13 ada usaha, buka aja usaha, kenapa tidak? Ketika kamu SMA punya usaha, buka aja usaha, nggak harus lulus dulu. Nah, sekarang begini, soal bakat dan minat dan soal karir atau bisnis Pak ya. Dia itu sebenarnya tidak bikin dia tidak bakat ya, tapi memasuki suatu bidang. Oke, gini. Jurusannya mungkin tidak yang dia minati. Jadi dia harus bertahun-tahun dia menyesuaikan dengan jurusan yang dimasuki. Bahkan ketika dia sudah masuk ke dunia pekerjaan pun juga berbeda dengan apa yang dipelajari ketika di kuliahnya dia. Nah, masalahnya begini, begini. Kita ketika sudah di dunia profesi di bisnis, kita yang penting gini, kalau saya mikir gini Pak, tidak harus dengan bakatnya dia, asal dengan karirnya itu dia menekuni bidang sesuatu, lalu ketika dia berkarir sukses dari situ, entah itu di bisnisnya atau di karirnya. Maksudnya tidak berpikir soal harus sesuai dengan passion, nggak harus sesuai dengan passion, betul. Tapi dia bisa sukses juga di situ. Nah, itu bagaimana Pak? Tidak masalah, bila perlu berjalan seiring. Saya pernah melihat sebuah biografi ya. Jadi ada namanya Ben the Banker. Pemainnya adalah pegawai bank. Aslinya kan sekumpulan seniman aslinya, tapi karena keterpaksaan, kamu harus kuliah di perbankan, kamu kuliah di ekonomi, mereka kuliah sampai S1 jadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana manajemen, kerja di bank. Tapi bakatnya nggak jadi sembunyikan, mereka suka main musik. Tetap mereka hanya mengeluarkan ini teman-teman orang-orang yang sesama berbakat musik kumpul, yuk buat grup yuk jadi The Banker kayak gitu salah satunya. Berjalan seiring Senin sampai Sabtu mereka kerja, satu minggu mereka ngeband dan itu produktif juga, nggak masalah. Nggak masalah saya pikir. Jadi berjalan seiring sehingga walaupun bertentangan tapi mereka juga mengenjoy juga. Yang pertama mungkin untuk kehidupan finansialnya, yang ini untuk kepuasan hidupnya. Karena saya berbakat di bidang musik, dapat uang juga dia kan dari situ. Selain senang dapat uang, relax ya, refresh karena memang berbakat di situ, asik gitu. Maksudnya gitu loh Mas. Jadi tidak harus kamu harus ke musik, kamu nggak boleh di musik, nggak harus. Ikutin aja dulu, oke, sukses di satu bidang, nah baru buka yang lain lagi. Seperti Mas Tompi juga gitu kan, ahli presenter, penyanyi dengan suara yang khas. Siapa sih tidak kenal Mas Tompi? Ya tahu cara bicaranya, cara bernyanyinya beliau khas. Aslinya siapa? Dokter spesialis bedah wajah, kuliah 10 tahun, tetap buka praktek beliau. Tapi ordernya paling banyak dari mana? Dari nyanyi sama dari presenter kan, tetap buka praktek dia. Di rumah sakit tetap dalam masalah, tetap berjalan seiring. Baik Pak Rahmat, menyambung tadi perbincangan tadi ya. Ini saya di posisi saya ini kan memang berprofesi sebagai seorang digital marketer. Ya. Nah, kebetulan saya juga lulusan dari sarjana teknik industri. Teknik industri. Teknik industri di Institut Teknologi Indonesia. Punyanya Habibie itu. Punya Habibie. Ketika saya sudah di dalam posisi digital marketer ini, kan nggak tahu ya, tiba-tiba saya sudah ada di dalam posisi ini. Dan terus terang saya mencintai dan menyenangi betul dengan dunia ini, gitu ya. Nah, ketika saya ada mulai dalam posisi ini, berpikir Pak, gitu. Ini ilmu digital marketing ini sangat begitu bagus sekali kalau dikuasai sama anak-anak yang masih muda, gitu ya, yang masih mungkin lulusan SMA. Di era seperti ini. Lulusan SMK di era seperti ini. Ya, serba digital kan. Serba digital. Karena saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka sudah sukses di bidangnya itu dengan hanya memiliki kemampuan digital marketing. Karena ilmu ini ilmu praktis Pak. Bukan ilmu yang hanya sekedar hanya dikuasai, tapi setelah hanya sekedar diketahui juga, namun tidak bisa dipraktekkan langsung. Hanya teoritis. Teoritis banget. Nah, bagaimana Pak untuk biar para orang tua ini sadar dengan situasi yang sekarang, ya, udah situasi sekarang yang pandemi seperti ini, terus kebiasaan anak berubah, terbiasa main HP, tapi ada positifnya, mereka sudah friendly dengan dunia teknologi. Nah, bagaimana caranya biar orang tua juga aware, menyadari hal ini, dan anak-anak juga mulai tersalurkan bakat dan minatnya ke arah-arah yang memang lebih sifatnya praktis dan lebih menghasilkan gitu.
Jadi tidak hanya sekedar teori, gimana Pak? Ya. Jadi alhamdulillah di pendidikan di sekitar kita, ya saya nggak jauh-jauh ya di Blitar sendiri ya, itu sudah mulai banyak perubahan sebenarnya, banyak perubahan mengarah ke sana. Jadi walaupun juga pandangan orang tua juga mau hampir semuanya mesti begitu, sekolah lulus kerja. Sekolah pendidikannya banyak, ada berapa orang tua, Mas mampunya orang tua, mampunya ayah dan ibu, kamu SMA ya, terus kerja. Kalau SMA kerja nggak bisa. Karena SMA banyak teorinya, sama nanti tidak bisa diaplikasikan. Makanya ini orang tua mengajukan SMK aja, sekolah menengah kejuruan. Mungkin dia suka sejak SMP dia suka bongkar-bongkar motor. Ya udah kamu di TSM, teknik sepeda motor. Suka sekali dengan laptop atau dengan HP, kamu mungkin bisa di teknik elektro dan sebagainya, sesuai dengan minat ketika dia masih SMP dan sebagainya. Betul. Dalam rangka apa? Agar ketika nanti dia lulus dari SMK kerja. Itu. Ada lagi yang mungkin mampunya kuliah, ada beberapa ini juga selain orang tua, juga tipologi anak. Apalagi zaman sekarang anak kan maunya nggak lama-lama kerja, nggak lama-lama kuliah, nggak lama-lama belajar, maunya kerja. Tapi kadang-kadang bekalnya masih sedikit sekali kalau nggak segera, kalau ingin langsung bekerja. Makanya ada D1, D2, bahkan D4. Oh, D4. Itu memang setara dengan S1. Tapi materinya banyak prakteknya. D4 setara dengan S1 tapi materinya berbeda. Sama 4 tahun, sama. D1 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Rasanya D4. Jadi tapi materinya jauh berbeda. Betul, jadi semester 5 dia sudah di televisi. Karena dia anak televisi, multimedia yang ada di Kominfo, yang ada di MMTC Yogyakarta. Itu semester 6 sekarang dia sudah magang. Iya, tapi karena daring ya, seharusnya semester 4 dia sudah harus di televisi. Jadi lebih ke penekanannya, lebih ke praktek. Betul, karena D4, diploma 4 itu memang siap bekerja di bidangnya. Kalau S1 memang diarahkan ke saintis. Nanti kamu harus ngajar, jadi guru. Pingin atasnya ya S2 dong. Atasnya lagi ya S3 jadi dosen kamu. Itu arahnya sebenarnya, saintis dan praktisi. Sama dengan saya S1 psikologi. Nah, ada teman-teman saya yang melanjutkan ke saintis, ngambil MSI, Master Science of Psychology. Ada yang paling praktek jadi MPSI, psikologi praktisi. Itu. Tapi banyak lahir sarjana-sarjana yang pengangguran baru dari sarjana, itu gimana? Iya, karena mereka tidak untuk bekerja kan. Lanjutin sekolah harusnya. Tapi mereka berpikir setelah dari S1 kerja. Maunya begitu, itu kesalahannya. Sayangnya begitu. Harusnya gini loh. Kalau di negara-negara sudah maju, tidak sejauh-jauh deh. Malaysia. Itu pemerintah tuh punya hak untuk menentukan mereka. Jadi sejak SMP di ada tes gitu ya, minat bakat. Kamu SMP, nanti SMA melihat kemampuanmu dan bakat kamu, kamu di SMK aja. Setelah SMK kamu bisa langsung bekerja. Kamu bagus, IQ tinggi, teorinya bagus, SMA aja kamu. Nanti setelah SMA kamu S1. Ini nanti jadi dosen, jadi barisan orang-orang di teoritis, di akademik, di saintis. Yang nanti ini sekarang susahnya apa? Anak SMK bisa masuk kuliah di S1, itu yang tidak benar. Harusnya SMK itu D1. SMK dia malah S1. Nah, jadi kacau ini. Gitu loh, pentah lagi. Dia dapat 3 tahun dapat praktek, S1 teori lagi. Itu. Kecuali kalau dia mungkin bekerja sambil kuliah, monggo. Tapi bukan berarti S1 kurang bagus, bagus. Cuma arahnya memang S1 itu kan teoritis, saintis. Pengembangannya ke arah pengembangan ilmu. Teori. Betul itu. Iya, teman-teman gitu. S2, S3. S2 kayak gitu, teman-teman. S2 itu Pak Rahmat banyak teori. Satu teori dibahas bersemester-semester katanya. Bahkan S3 penelitian. Kalau D1 di Moten dia siap bekerja, kenapa? Ya banyak prakteknya. Plus juga kalau memang kampus saya itu juga mengajarkan gimana jadi seorang entrepreneur juga jauh lebih bagus ya. Jadi tidak hanya berpikir kerja ya, tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Entrepreneur tadi itu menurut saya. Ya monggo, semoga di akademi seperti itu ada materi yang ada menjadi entrepreneurship juga ada. Itu jangan jadi direbuti perusahaan aja, tapi harusnya kamu jadi pemimpin perusahaan. Karena memang ada juga sih fakta juga Pak ya, yang memang mereka menguasai ilmu digital marketing itu lumayan sih mereka direbut juga oleh banyak perusahaan ya. Karena kan kebutuhan akan dunia digital marketing itu kayak Facebook Ads, Google Ads itu dibutuhkan banget sama. Karena kan dulu mereka kan biasanya beriklan itu kan menggunakan media-media yang konvensional, kayak TV, koran ya kan.
TV, radio, media cetak ya dulu. Media cetak. Nah, sekarang kan sekarang kan lebih ke lebih ke platformnya kan online kan semuanya, YouTube. Ya. Terus harian kayak Detik dan segala macam gitu ya, muncul di situ. Jadi sudah mulai berubah, sudah berpindah, ya kan, berpindah yang tadinya media konvensional menjadi media online. Nah, itu ilmu-ilmu itu sekarang banyak dibutuhkan. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali ya hari ini. Jadi banyak sekali ya bisa kita dapat ya dari bakat dan minat anak-anak yang karena karena corona ya selama 1-2 tahun ini berubah semua situasinya. Terus ada positifnya juga. Mereka pada friendly dengan dunia teknologi. Sayang dalam situasi ini kalau tidak diarahkan ke arah yang positif. Mumpung mereka sedang dekat dengan teknologi ini. Tinggal moles aja kan. Diarahkan ke bidang apa nanti. Kalau mau game ya game, yang membuat game ya buat game itu aja. Jangan main game, buat game. Kalau memang punya bakat di bidang programmer atau desain atau YouTuber. Kalau di Argia Academy yang nanti suka juga TikTokan atau apa namanya, itu monggo sekalian aja. Nyatanya banyak sukses. Itu menghasilkan uang tuh ya. Betul. Tapi jangan tetap melupakan, memang kadang-kadang orang tua tetap menginginkan anak sukses dalam pendidikan. Dengan dunia sekolah tetap. Toh sekarang sudah banyak sekali yang namanya homeschooling, sekolah sambil tetap melakukan aktivitas yang lain masih bisa sekarang. Banyak kok diakui pemerintah homeschooling itu kok. Boleh sekarang, enggak masalah. Gitu loh. Asal bisa jalan beriring itu loh. Tidak mengalahkan salah satu. Tapi memang kebanyakan begitu, kalau sudah ke arah pekerjaan otomatis biasanya pendidikan keter atau tertinggal. Mengutamakan pendidikan, pekerjaan tertinggal, itu wajar. Tapi kalau sekarang sudah masa seperti ini, kenapa harus digabung? Kalau saya gabung aja. Iya. Karena sudah, yang pertama apa? Mereka sudah akrab dengan teknologi ini. Tinggal ngarahin aja kan kalau saya. Itu aja. Nah, salah satunya dengan dibukanya program-program yang di Argia ini itu bisa menjawab salah satu tantangan kebutuhan remaja masyarakat terhadap digital. Ya. Gitu. Baik. Wah, luar biasa Sobat Dimar ya. Udah hampir berapa menit ya? Hampir 30 menit lebih ya. Mungkin lebih. Iya, sudah lebih. Ya dipotong dengan baterai tadi. Iya, jadi 30 menit ini sudah banyak yang bisa kita dapatkan ya, insight-insight ya. Mungkin mudah-mudahan nih Sobat Dimar, orang tua yang saat ini lagi tengah mendengar podcast ini bisa mendapatkan insight yang luar biasa dan bisa nanti menentukan pilihan yang tepat untuk anak tercintanya ya. Baik, terima kasih Sobat Dimar. Terima kasih Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Lazuardi ya. Namanya apa? Psikologi? Rahmat Widiharto, lembaganya Lazuardi. Psikologi di apa? Lazuardi nama lembaganya. Di mana Pak? Daerah mana? Di Jalan Mataraman. Di Jalan Matraman. Mataraman, Kota Blitar. Mataraman di Kota Blitar. Baik, terima kasih Sobat Dimar. Terima kasih juga Pak Rahmat atas kesediaannya untuk sharing di Sobat Dimar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.